Jadi seorang pemimpin itu harus paham tentang agama, harus punya kekuatan pondasi agama yang kuat. Karena itu adalah basic dasar menjadi seorang pemimpin. Ketika seseorang memiliki pemahaman agama yang kuat, dia akan sangat hati-hati untuk menggunakan kebijakannya, untuk menggunakan anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga ketika pemahaman agamanya kuat, dia akan menyalurkan anggaran tersebut atau menggunakan anggaran tersebut sesuai syariat Islam atau sesuai dengan hukum-hukum atau norma-norma yang berlaku, baik secara hukum negara, baik secara hukum agama, sehingga akan terciptalah amanah, jujur dan adil. Dan juga, jadi tidak cukup dengan rupa yang ganteng, tidak cukup dengan gaya yang pendiam atau ramah atau bahasa Sunda nama sumuhun dawuh gitunya. Jadi pemimpin tidak cukup itu. Karena permasalahan di tengah-tengah masyarakat itu sangat kompleks. Pemimpin itu harus paham tentang ekonomi, harus tahu nih perekonomian warga masyarakatnya seperti apa, lalu menciptakan sebuah inovasi, menciptakan sebuah solusi untuk warga masyarakatnya terkait ekonomi tersebut. Dan sebagai pemimpin, kita juga harus paham tentang dunia digitalisasi pada saat ini. Karena kalau kita nggak paham tentang dunia teknologi pada saat ini, kita pasti ketinggalan. Harus paham juga hukum, karena permasalahan warga masyarakat itu tidak hanya ekonomi maksudnya. Ada juga warga masyarakat yang memiliki permasalahan terkait hukum. Jadi seorang pemimpin itu harus paham tentang hukum juga. Ketika ada warganya yang terbentur atau tersandung oleh kasus hukum, si pemimpin ini tahu solusinya seperti apa, atau minimal dia akan gimana caranya untuk membantu warga masyarakatnya yang tersandung kasus hukum ini. Lalu seorang pemimpin itu harus paham juga terkait SDM warga masyarakatnya. Nih, setiap tahun di wilayah kita, misalnya di desa kita ini, setiap tahun kan anak-anak kita, saudara-saudara kita itu kan lulus SMA tuh. Banyak yang lulus SMA. Bisa dibayangkan, satu desa aja yang lulus SMA itu berapa orang. Jadi kita seorang pemimpin harus visioner. Ini anak-anak ini mau dikemanakan? Nah, misalnya nih, memberikan pelatihan, tempat-tempat kursus. Anak-anak muda ini, lulusan-lulusan SMA ini mau dikemanakan? Apakah dibiarkan masa bodoh gitu, ibaratnya lulus SMA ya bodoh amat gitu, anak orang mau kerja Jakarta kayak mau di mana kayak terserah, masa bodoh gitu. Apakah seperti itu pemimpin? Ya harusnya enggak seperti itu harusnya. Ya minimal harus bisa menggali potensi warga masyarakatnya, anak-anak mudanya, apalagi lulusan SMA atau SMK gitu ya, yang punya potensi. Gimana caranya anak-anak lulusan SMA ini tidak pergi keluar kota, tidak pergi ke Jakarta gitu, atau kemana saja mencari pekerjaan. Jadi kita berdayakan tuh anak-anak muda lulusan SMA ini. Nah, sebagai pemimpin kita harus berpikir nih. Jadi jangan sampai anak-anak muda lulusan SMA itu berkeliaran mencari pekerjaan gitu, bingung gimana setelah lulus nih. Kan banyak anak-anak muda nih yang hobinya misalnya di tim kreator, YouTuber, ada yang bikin prakarya, karya-karya ukir atau segala macamnya, ada yang senang bikin kuliner gitu ya, ada yang senang masak. Ada yang misalnya di bagian bengkel gitu kan, banyak potensi-potensi anak muda di wilayah kita tuh banyak. Kita harus arahkan, kita harus bina, kita harus didik. Jadi bikinlah pelatihan-pelatihan supaya nanti dia punya keahlian. Kalau sudah ahli kan nanti dia bikin lapangan pekerjaan sehingga tidak perlu keluar kota untuk mencari pekerjaan. Lalu pemimpin itu harus paham juga SDA di wilayahnya, sumber daya alam maksud saya, sumber daya alam yang ada di desanya, di wilayahnya harus paham juga. Ini mau dikemanakan. Sedangkan di tiap-tiap wilayah, di tiap-tiap desa itu saya yakin sumber daya alamnya pasti ada. Contohnya tempat-tempat wisata, curug gitu kan, tempat-tempat wisata yang lainnya gitu. Dan mau dikelola seperti apa sumber daya alamnya. Jadi jangan dibiarkan terbengkalai. Ada yang ngomong ke saya, Kang El, jadi pemimpin itu harus ramah, terus ganteng gitu ya, berpenampilan menarik gitu ya. Kalau bisa, ubah dong sikap gitu ya. Karena kan jadi pemimpin itu harus orang baik, lingkungan yang baik gitu. Oke lah, saya coba kasih ilustrasi ya. Ini ilustrasi ya. Pernah nggak teman-teman atau saudara lihat, ada pemimpin-pemimpin kalian itu basicnya dari orang jalanan gitu ya. Basicnya itu dari orang-orang ormas gitu, atau organisasi-organisasi gitu. Bahkan mantan preman. Pernah nggak? Tapi dia tetap terpilih sebagai
pemimpin kalian? Ada kan? Banyak, bukan ada lagi, banyak. Jadi intinya bukan itu tolak ukurnya kalau menurut saya. Jadi pemimpin itu harus visioner, harus paham tentang hukum, harus paham tentang ekonomi, harus paham tentang agama. Ya minimal paham-paham sedikit lah tentang agama, sehingga ada rem lah buat seorang pemimpin tersebut untuk menjalankan sebuah tugasnya di sebuah wilayah tersebut. Banyak orang-orang yang basicnya dari jalanan, hanya karena punya uang, hanya karena berorganisasi, lalu bisa menyusun sebuah peta politik yang bagus dan merangkul semua suara sehingga dia menjadi pemenang dan akhirnya menjadi pemimpin. Dan tiba-tiba, ya mohon maaf ya, anggaran pun banyak orang yang nggak tahu gitu, warga masyarakat nggak ada yang tahu itu anggaran seperti apa, alurnya kemana, dipakai apa saja. Mau negor takut, mau coba kritis takut, karena basic dia kan di jalanan, karena basic dia kan awalnya di preman, karena basic dia kan awalnya dari organisasi gitu. Itu yang terjadi, sehingga warga masyarakat dibuat bungkam, dibuat takut gitu ya. Ya susah kalau seperti itu. Bikinlah pelatihan, biar mereka punya keahlian, biar mereka nggak kerja kemana-mana gitu. Bagus-bagus setelah mereka jadi ahli, membuka lapangan pekerjaan, jadi tidak ada yang nganggur. Bikinlah UMKM kecil gitu di daerah tersebut, sehingga bisa menciptakan sebuah koperasi. Sejahteralah warga masyarakatnya. Pimpinan itu tidak cukup ganteng, tidak cukup uang saja, tidak cukup misalnya lungguh, sumuhun dawuh. Menurut saya lebih bahaya orang yang sumuhun dawuh, kelihatan pendiam, itu lebih bahaya ketimbang orang-orang yang oro-wodol gitu. Oke, terima kasih.